Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara talkshow kegiatan pembekalan persiapan kerja untuk siswa kelas 12. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon yang telah memfasilitasi acara pada pagi hari ini, dan Ibu Srini Pianti SPSI Psikolog yang akan menyampaikan materinya pada hari ini. Kemudian akan ada sambutan dari Ibu Sindiati Fadila Duhita SE selaku Ketua Hubin SMK Wahidin Kota Cirebon. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Ibu kepada Ibu Srini Pianti SPSI Psikolog. Mungkin ini untuk yang kedua kalinya ya Bu ya datang ke kampus kami. Saya ucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan kami Bu. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita masih bisa bekerja sama ya Bu dalam acara pembekalan kerja pada hari ini. Baik, untuk hari ini anak-anak, kenapa SMK Wahidin mengadakan kegiatan pembekalan persiapan kerja? Karena salah satu tujuan SMK Wahidin adalah selain meluluskan kalian, tapi SMK Wahidin juga berpikir bagaimana cara agar lulusan-lulusan dari SMK Wahidin ini bisa terserap ke dunia kerja. Nah, kami harapkan pembekalan persiapan kerja pada hari ini bisa menambah wawasan kalian, ilmu kalian, dan bekal kalian nanti untuk memasuki dunia kerja. Karena pada hari ini kalian sangat beruntung sekali, kalian langsung mendapatkan materi dari narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Sri Pianti SPSI Psikolog. Jadi Ibu harapkan kalian manfaatkan kesempatan pada hari ini. Silakan kalian tanyakan apa-apa saja yang ingin kalian tanyakan. Tidak perlu malu-malu, dan semoga saja dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi ilmu kalian untuk ke depan pada saat kalian mempersiapkan masuk ke dunia kerja nanti. Dan Ibu harapkan apa yang kalian dapatkan pada hari ini nanti bisa kalian terapkan pada saat kalian masuk ke dunia kerja, sehingga kalian masuk ke dunia kerja itu sesuai dengan harapan dari pihak perusahaan dunia industri. Baik, mungkin Ibu tidak lama, saya langsung persilakan untuk kepada yang terhormat Ibu Srini Pianti SPSI Psikolog untuk menyampaikan materi tentang pembekalan persiapan kerja hari ini. Silakan kepada yang terhormat, kami persilakan. Kedengeran ya sore? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada penyelenggara yang sudah mengundang kedua kalinya. Jadi ini saya anggap kehadiran saya ke sini seperti rekreasi. Karena keluar dari rutinitas bersama partai dari sekarang ketemu anak-anak sekalian semuanya, ada semangat. Kelihatannya masuk pada tegang, tidak takut ya nak ya. Materi hari ini untuk kalian. Namun sebelum ke materi ini, seperti yang tadi Bu Yanti pernah saya sampaikan, bahwa saya ingin bercerita supaya kalian pede ya terkait di mana kalian sekolah ini. Kebetulan saya di beberapa kesempatan memang menjadi tenaga rekrutmen untuk beberapa tempat, sehingga saya tahu bagaimana berinteraksi dengan anak-anak SMK. Tentu salah satunya adalah SMK Wahidin. Kalau saya perhatikan, ada beberapa kekhasan yang saya ucapkan terima kasih sekali kepada para pendidik di sini. Yang pertama adalah tentang kesantunan, sangat menonjol. Karena kalau saya perhatikan di sini, kalau dari dulu saya pernah tanya juga ya sama siswanya, ini kalau ketemu guru sebelum di era pandemi ceritanya gitu ya, itu luar biasa dan ini harus dipertahankan ya. Jadi jangan kalian kemudian minder karena sekolah di swasta. Karena itu saya perhatikan di lapangan fenomenanya seperti itu. Berikutnya ada kekhasan berikutnya ulet, tahan banting. Latar belakang keluarga kalian di rumah ini sudah memberikan pembekalan yang luar biasa terhadap bagaimana keprihatinan
kalian ingin memberikan daya ungkit terhadap daya juang di dalam menghadapi kesulitan. Ini sudah menjadi poin tersendiri. Maka yang lain-lainnya, tugas para akademisi, para pendidik di sini fokus pada pendidikan formal sudah kemudian akan hasilnya menjadi baik karena dua modal tadi tidak bisa instan. Ya, jadi nanti di sini kita juga di dalam pembekalan ini akan bicara tentang soft skill. Namun di awal harus saya ingatkan kembali. Jadi tepuk tangan buat SMK waktu ya. Kalian yang hadir mewakili teman-temannya juga ini beruntung karena apa? Saya ingin interaksi di sini. Kalian seperti di rumah sendiri. Nah, Bu Yanti memang baru hadir hari ini. Namun saya pikir di waktu yang singkat kita saling mengenal, maka saya tidak suka kalau tidak ditatap. Semua pada tetap sini nak. Biar Bu Yanti tahu walau bermasker ini siswa cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Kenapa saya ingin kalian cair? Karena materi ini harus dihayati dengan betul. Yang pertama itu. Maka kalau kita berjalan, maka kalau kita kemudian merasa sungkan karena di sini banyak kamu yang lagi gitu kan ya, itu tidak akan kemudian menjadi masuk. Jadi yang pertama nyaman dulu saja. Nyaman, kemudian niatkan kita mau berbagi. Jangan lihat kalau Bu Yanti ini orang populer yang baru masuk, tapi hari ini saya tugasnya menemani. Maka sebagai teman kiranya mampu membuat kalian merasa nyaman di dalam menyerap informasi yang akan saya berikan. Sepakat ya? Coba 1 detik saja senyum yang terbaik kalian punya. Walaupun bermasker kelihatan Iya, bermasker. Iya. Tepuk tangan ya, udah bisa. Kata orang Cirebon berhadapan dengan situasi baru itu seringkali gemetar lembut. Nah, saya ingin menghilangkan gemetar lembutnya ini ya, cuma debar-debar nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan berdebar-debarnya berlebihan, maka nanti penyerapan informasi di sini tidak masuk. Jadi nanti yang ada keder, jauh kita udah ditakoni ya, gitu ya. Enggak ya, boleh nanya, semuanya ditanyakan. Kalau mau bertanya, tipsnya jangan berpikir bahwa jangan-jangan pertanyaannya tuh nggak berkualitas. Bukan urusan kalian berpikir itu. Urusan kalian adalah menyampaikan sesuatu yang kalian ingin tahu. Jadi rata-rata di kita mau bertanya itu keder karena takut diketahui. Berikutnya, masa sih konon-konon gue ditakon emak isinya teman. Nah, bahasa orang sini kan selalu gitu ya. Nah, jangan berpikir begitu ya, nak ya. Apapun kalian di sini punya keistimewaan bertanya, maka jangan pikirkan apa yang mau ditanyakan ini akan diketawain atau berkualitas atau tidak, bukan urusan kalian. Sekali lagi itu ya. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Hilangkan perasaan itu semua, harus punya kesempatan bertanya. Karena ada mikrofonnya tentu saya tidak akan berikan kesempatan bertanya pakai tulisan ya. Biasanya kalau audiensnya banyak, ada yang keder kalau mau bertanya, saya kasih kesempatan tanpa nama memberikan pertanyaan. Nah, tapi kalau sekarang karena di kepentingan syuting, saya pikir teman-teman yang di sana juga ingin ada perwakilannya di sini menanyakan dan sebagainya. Saya pikir itu bagus untuk kalian langsung menanyakan. Sepakat ya? Siap mendengarkan? Kira-kira mau ngapain kita di sini hari ini? Coba jawab satu orang perwakilannya. Siapa yang mau jawab? Mau apa kita ngapain di sini? Penilaian tentang kerja yang untuk siswa SMK yang akan lulus. Oke, sepakat ya. Hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk dibekali. Kira-kira nanti kalau mau di dunia bekerja tuh mau seperti apa? Jadi sudah tahu ya tujuan di kelas ini untuk itu. Maka sekarang kita akan mulai slide pertama. Nama saya susah, boleh panggil Bu ya tadi ya. Minta dibantu ya Bu. Iya. Saya ingin bercerita dulu. Di dalam orientasi masa depan itu ada 3 hal yang sekarang mau dibicarakan, hanya satu saja, persiapan mau untuk dunia kerja. Tapi sesungguhnya ada 3, jadi harus tahu dulu. Yang pertama adalah tentang pendidikan. Dimulai dari pendidikan non formal gitu kan ya, yang TK, PAUD, kemudian SD, kemudian kesininya SMP, SMA, SMK. Itu pendidikan dipersiapkan. Ada yang kemudian melanjutkan kuliah dari SMK juga banyak yang kuliah ya. Seperti itu sudah dilewati dan sedang berproses. Yang kedua adalah persiapan untuk pekerjaan yang akan dibicarakan hari ini. Berikutnya adalah persiapan pernikahan. Jadi pernikahan itu ada sedang-sedangnya, deg-degannya kalau bilang pernikahan. Iya. Jadi kalau persiapan yang ketiga ini tidak dibicarakan, ini tema khususnya kayak Bumi ya kayaknya nanti akan ada acara di sana tentang persiapan karena penting harus
diajarkan bagaimana remaja terampil membawa diri di area itu sehingga tidak terlecehkan, karena kasus kekerasan tinggi di usia remaja salah satunya adalah ketidakpahaman tentang persiapan orientasi pernikahan itu sendiri. Baik, 3 itu. Sekarang fokus pada yang kedua saja, tentang persiapan di dunia kerja. Seperti apa itu? Kita lihat ya slide berikut. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Orang sering bilang bahwa, lah masa komunikasi saja harus dipelajari. Kadang ngomong konon ikut, kata orangnya ngomongnya begitu ya. Bicara sih begitu-begitu aja kok, nggak apa-apa gitu kan, yang nggak usah dipelajari. Siapa gitu? Coba kalian nanya, ketika bicara dengan si A, dengan si B, tentu berbeda rasanya. Maka masakan pun juga demikian, sama-sama jangan asing. Tapi beda ya. Kurang lebih kenapa tema ini kemudian juga diangkat dan harus kalian kemudian men-feedback pada diri. Saya ini sekarang kualitas komunikasi internasionalnya seperti apa? Masing-masing harus punya peta itu dari sekarang. Jadi jangan nanti kedebak-kedebuk keder. Ditanya orang gitu kan ya. Jadi sekarang berlatih. Nah, yang pertama adalah kemampuan mendengarkan. Allah berikan 2 telinga, 1 mulut. Ada tidak? Kita mendengarkan iya. Mendengarkan ya. Mendengarkan itu penting. Maka di usia remaja biasanya kalau bahasa saya banyak nyolot-nyolot ya, kamu ngomong aja. Guru lagi ngomong sendiri. Nah, gitu. Maka bentuk latihannya sama gurunya dilatih. Coba sekarang ibu dulu yang sedang bicara, kalian diam, nanti ibu selesai mengajar, nah, kalian boleh bertanya. Itu sesungguhnya guru sedang mengajarkan pada kalian tentang bagaimana fungsi mendengar itu tidak bisa instan. Gitu. Berikutnya adalah tentang presentasi. Ingat, guru-gurunya sering kali diskusi kelompok, kayak maju satu-satu, yang maju itu aja. Kamu aja lah yang presentasi, saya notulen aja. Gitu. Padahal pasti begitu. Kenapa? Jangan dilihat yang satu lebih lancar dari yang lainnya, tapi kesempatan menyampaikan itu harus kalian tangkap. Contoh hari ini, saya tidak mau kalau tidak ada yang bertanya. Anak saya advokasi, yang masih keder-keder ngomong, saya tahu kok kalimat-kalimatnya. Ayo semuanya. Kenapa? Setelah lepas dari situ, maka keterampilan interpretasi, mempresentasikan itu sudah kalian lepas ganjalannya. Sama dengan orang yang lagi belajar berjalan. Itu anak-anak itu awalnya ancang-ancang, terus kalau sudah 1 langkah 2 langkah biasanya. Sama teknik mempresentasikan pun begitu. Maka ketika gurunya memberikan kesempatan di dalam kelas, presentasi kelompok dan sebagainya, selang-seling berapa menit tadi kesempatannya. Jangan semuanya pengen jadi notulen yang menang bias yang kedua ya. Jadi itu adalah sebuah pembelajaran dari kami para pendidik untuk menciptakan bagaimana kalian terampil di dalam komunikasi interpersonal hingga menulis. Jadi yang notulen nanti saya terampilnya menulis aja, padahal kadang menulis pasti betul tidak semua orang bisa menulis. Kayak Bu Yanti ini kadang-kadang lebih suka mempresentasikan daripada saya menjadi notulen. Kenapa? Tegangnya beda. Nanti kalau notulen ditanya, nanti Ibu ngomongnya nulis. Iya kan tadi dibicarakan sama ya saya sih sudah lupa yang merekam yang begini gitu kan ya. Itu barangkali beberapa poin di dalam komunikasi interpersonal. Mendengarkan, kemudian tadi mempresentasikan, dan baru kemudian menulis. Menulis adalah rekam dokumen. Jadi kita melakukan apapun di dalam diri kita mesti ada. Untuk apa sih? Untuk evaluasi. Kemudian berikutnya adalah manajemen. Kemampuan merencanakan. Maka bu gurunya seringkali kalau di SMK hampir semua mata pelajaran kalau ada tugas itu berkelompok ya. Sesungguhnya adalah melatih manajemen. Hanya karena teman-teman barangkali mengkomunikasinya kurang pas ke anak-anak, sehingga anak-anak menjadi beban. Waduh, tugas mana. Padahal itu adalah bentuk para pendidik sedang membekali di area manajemen itu tadi ya. Kemudian sekarang tentang pemecahan masalah ya. Nah, pemecahan masalah ini saya mau cerita. Bu Yanti gimana ya, ada orang yang terampil menyelesaikan persoalan, ada yang jelek. Itu sesungguhnya tergantung dari diri seseorang. Kalian sering dapat masalah ya dari usia kecil, disemborotin teman, dibully, diledekin sama orang tua dan sebagainya. Ada orang yang hanya duduk berlinang air mata, ada yang kemudian ngotot ngeledekin lagi, yang menyebutin nama bapaknya, disebut lagi nama bapaknya. Kira-kira yang tangguh yang mana?
yang nyebutin lagi ya, kalau dari sepintas. Tapi apa yang nyebutin lagi itu berpotensi untuk bentrok dan tukarannya cuek. Tapi yang menang berbesmi aman betul. Tapi kemudian teman yang satunya yang meledek tumbuh subur karakter buruknya, dia makin terpuruk. Maka di dalam konsep pemecahan masalah, saya ingin ingatkan, setiap semua yang kalian alami, kalian jangan mundur hadapi. Walau sanggupnya berlinang air mata duluan, setidaknya ada air mata yang keluar. Karena apa? Air mata diciptakan Tuhan untuk bisa membuat kita seimbang, nggak mudah tertekan, nggak mudah menyimpan residu-residu mental yang membuat kalian kemudian menjadi tidak pede. Kalau orang sering diledek, sering dikomen itu kan nggak pede. Biasanya pada saat berani baru ngomong sedikit, kata gurunya, suwe pisan sih, terus ganti temannya yang lain. Pengalaman itu akan kalian ingat terus sehingga ketika kalian mau ngomong lebih diomongin aman-aman. Tidak tertangkap radar kan kalau orang diam tuh. Tapi kalau orang yang ngomong itu kan nanti dinilai dan sebagainya. Maka kalau ingin memiliki keterampilan di dalam pemecahan masalah, saya pikir kalian harus hadapi semua. Saya ingatkan materi ini nanti bisa kalian ambil. Jadi sekarang fokus karena hasil penelitiannya Daya Serat di dalam mendengarkan gitu itu jauh lebih kayak nonton film ya, sinetron gitu juga kan. Dia terus ditanya, yang tadi siapa sih yang nggak? Dia langsung saya sebutkan karena begini deh. Karena saya memilihkan itu, maka saya berusaha tampil hari ini tidak membuat nyaman. Walaupun bajunya hitam karena kita ini sejiwa. Ya, kata anak saya, ibu tumben nggak pakai baju cerah, dia akan cerah saja. Anak saya ini agak bawel. Ya buat ini slide-nya kayak dibantu tuh anak saya ini agak bawel. Berikutnya beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi tiap orang berbeda. Ada orang yang kata orang tua mendak main. Kalau mau ngerjain, kalau belum ada temannya udah gitu kan. Sekarang alhamdulillah disuruh pakai seragam. Coba suruh pakai baju bebas, nggak berangkat. Kayak gitu siap di syuting. Untungnya pakai seragam dan kerudungnya sama, jadi bebas. Maka itu hebatnya dunia pendidikan membuat orang kemudian merasa satu alam dengan seragam itu ya. Nah, kalau saya masuk ke sini kayaknya beda alam nih, soalnya beda yang jelas. Nah, berikutnya etika, ternyata ada soft skill. Jadi ada perangkat di dalam diri kita yang harus disiapkan sebelum memasuki dunia kerja. Maka saya lebih suka bicara ini dulu sebelum ke perintilan yang teknis. Kenapa? Karena ini sering tidak disadari. Seringkali kalian merasa bahwa yang namanya kerja itu kudu pinter begini-begini, melupakan tentang bagaimana etika dan sikap. Jadi pentingnya kalian memahami materi hari ini sesungguhnya sedang belajar tentang diri kita semuanya yang akan dipersiapkan menuju kematangan di area dunia kerja. Yang pertama adalah ketepatan waktu. Ini penting. Kira-kira penyelenggara akan marah nggak sih kalau Bu Yanti telat? Pasti akan mengklaim. Nggak apa-apa, orang butuh. Tapi saya tidak katakan itu dan pada diri saya. Saya harus datang sebelum itu. Maka beliau menjemput tadi. Saya juga tidak malu karena saya belum bersebut. Jadi itu sedang menyatu di dalam diri para pasien. Mentang-mentang saya dibutuhkan, apa kemudian pasien menunggu saya lama? Saya tidak terbiasa. Saya di dalam ruangan sebelum pasien menunggu di depan. Bu Yanti kata siapa? Kok saya pernah lihat ke sana? Asalkan saya tidak, profesinya kan banyak di sana. Yang penting saya, kalau saya mikirin semuanya, maka nanti saya terus kerja. Yang penting saya profesinya seperti ini, pasien saya tidak terlantar, ketika pun saya harus keluar, saya sudah visit jam 6:30. Maka pasien saya sudah saya kesini. Karena ada janji dengan beliau-beliau di sini bersama kalian. Jadi ketepatan waktu ini dilatih, nggak bisa tiba-tiba. Maka di sekolah kalau yang terlambat, kenapa kemudian disuruh di luar pagar? Sesungguhnya itu pendidikan aja cemberat-cemberat. Kalau iyo hokah, misalnya gitu ya, marah sama gurunya. Kalian bisa, jasa guru yang mengurung itu tidak ternilai harganya karena sudah memberikan kontribusi untuk memakamkan tren kalian agar menjadi orang yang tepat waktu. Maka gurunya tidak masuk hati walaupun dicemberutin, ngedumel para muridnya. Karena apa? Saya fokus pada tugas saya sebagai pendidik, memberikan soft skill, bagaimana dia merasa bahwa ketepatan waktu adalah bentuk yang akan menjadi poin di dalam dunia kerja. Banyak orang pintar, tapi kelalat-kelalat di waktu menjadi omongan orang. Ya, gitu. Kenapa ketepatan waktu ini penting?
Jadi bukan hanya sekedar bagaimana menyelesaikan waktu masuk jam kerja, tapi kalian kalau terbiasa karena di sekolahnya ini rajin, masuk tidak terlambat dan sebagainya, nanti biasa mengukur alokasi waktu penyelesaian pekerjaan. Contoh, hari ini saya harus visit 15%, gitu kan ya. Yang yang visit duluan ke ruangan langsung, yang isolasi kan bisa di WA, itu bisa dari pagi. Itu alokasi waktu sehingga tepat nanti jam 10 di sini saya kemudian gitu kan bisa menyelenggarakan acara. Itu bentuk latihannya lama. Saya sejak sekolah itu menjadi banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang memang disiplin waktu. Saya masuk ke fakultas psikologi, beberapa dosen saya sangat killer. Kalau terlambat saja dosennya sudah di jalan itu keluar, jadi kehilangan 2 jam pelajaran. Ya mungkin ada teman-teman di kuliah ketemu dosen-dosen seperti itu sangat terbentuk. Maka ketika masuk ke dunia pelayanan, saya ini bersama Mas, saya insya Allah tanya pasien saya, jarang sekali menunggu saya, kecuali saya janjian dulu atau saya memang sama. Janjian dulu misalnya, hari ini ada jadwal tunggu nih di pasien rawat jalan, karena mereka nggak mau ganti psikolog sebetulnya ada 2, nggak mau ganti psikolog, artinya saya hutang tindakan. Nanti besok datang dia nggak usah daftar, 6:30 saya garap. Ada 1 yang nggak mau, kan ada juga, itu boleh. Di rumah sakit boleh memilih. Ya kalau tenaganya ada 2 atau dokter kan lebih dari 1 boleh. Itu ada undang-undang yang boleh memilih siapa tenaga yang akan melayani. Kemudian akuntabilitas, apa sih bahasa kangenan teman? Bahasa sederhananya adalah bertanggung jawab atas semua tindakan dan hasilnya. Jadi kalian ini kalau mengerjakan, kalau nggak bagus sekalipun, katakan ini hasil saya. Nanti gurunya akan lebih menghargai daripada kelihatannya bagus tapi hasil orang lain. Kenapa kan ada guru-guru yang sangat ketat, nggak boleh menyontek. Sebetulnya bukan soal kalian tidak mau bantu kalian supaya nilainya bagus. Ini sikap dan etika yang melekat. Ini soft skill, nggak bisa. Maka di dalam konsep spiritual juga diajarkan kita mengerjakan seolah-olah takut pada Tuhan. Foto-foto melihat. Itu tertanam banget. Nah, di dunia pendidikan diterjemahkan oleh para pendidik, diajarkan, diturunkan bentuk perilakunya apa sih yang memenuhi syarat itu? Salah satunya tadi menciptakan budaya tidak menyontek, karena yang mau dinilai bukan hasil akhirnya, tapi kalian berprosesnya, gitu kan, sampai mendapatkan nilai itu dan tahu kualitas diri. Jadi jangan kemudian kita senangnya hasilnya bagus sementara prosesnya babak belur. Ya, seperti jadi tentang kemampuan akademik orang beda-beda. Jadi jangan karena kemudian kalian merasa minder, ya bisa nyontek baik ada supaya pada kalau sejen nggak begitu ya nak ya. Kemudian kalian seringkali di dunia kerja nanti kalau kerja nanti aplikasinya apa sih Bu Yanti kok mesti banget memiliki akuntabilitas ini? Karena biasanya kan kita ini ditegur ya sama atasannya. Saya sarankan teguran itu tidak kemudian membuat kalian merasa takut dan akhirnya ngapusi, berbohong, berbelit-belit ngasih alasannya misalnya tadinya soalnya kesandung ini jadi kecacat tintanya Bu, kayak nggak usah begitu. Katakan saja bahwa betul ini kesalahan saya, akan saya perbaiki, saya teledor. Itu lebih baik. Terlalu panjang memberikan penjelasan menandakan akuntabilitas kalian itu rendah. Begitu ya, jadi harus apa adanya intinya. Sama di dalam pribadi juga, makin apa adanya kalian, makin orang menghayatinya enak. Ketemu orang satu, si A dengan si B. Kenapa ya kalau dengan si A lebih enak dibandingkan ketemu si B? Mungkin salah satu faktornya adalah dia apa adanya. Menerima lawan bicara apa adanya, menerima diri apa adanya. Tapi kalau di sini nyerot, semua diperhatikan. Orang jadi salting ya, jadinya kan bingung. Nah, kecuali ketemunya dengan orang kayak saya dilihatnya dia, nah aja nggak apa-apa. Kebiasaan ya, nah itu sih nggak maaf jadi orang juga. Tapi di usia kalian, di usia remaja kadang salting kalau dilihat wah kayaknya ibu yang itu kalau saya sengaja sekarang biar kalian menatap. Akhirnya coba tidak ada satupun mata kalian yang terpejam menatap ke sini. Berikutnya saling menghargai. Nah ini juga berproses. Di dunia kerja kalian biasanya ingin tampil ego masing-masing, apalagi nggak mau direndahkan tentang saya dari sekolah swasta, saya nggak mau disepelekan. Tapi malah akhirnya jadi over, itu jelek. Saya bedanya begini, saya kuliah di swasta dengan teman yang lulusan dari negeri, memang betul ada bedanya. Kita berkarya dulu baru orang lihat hasilnya. Tapi kalau dari negeri orang sudah langsung, itu fakta memang. Tapi kita balik sekarang, karena
kita posisinya kuliah sekolah di swasta, jangan abaikan dulu komentar-komentar yang lain. Fokus saja ke pekerjaan kalian, orang nanti akan lihat kualitasnya seperti apa. Daripada kalian minder duluan pas masuk, dari bahasa tubuh juga malah jadi bingung ngeliatnya. Ya, jadi itu pesan saya di dalam bagaimana kita bisa menghargai, mulai hargai diri sendiri, bangga terhadap alma mater dan tunjukkan bahwa ini bukan alma mater yang ecek-ecek, bisa dipertanggungjawabkan ke depan. Nama besar Yayasan Pawiyatan Praharja itu ada pada diri kalian. Maka saya ingin ingatkan, 2 poin yang tadi saya sampaikan di awal itu harus kalian membuat kalian pede. Maka selanjutnya tinggal diasah saja, dipermanis. Karena semua juga perlu aksen. Mendengarkan feedback dari orang lain, mendengarkan nasihat guru-guru, itu salah satu bentuk daripada penambahan aksen dari 2 poin yang sudah kalian bawa dari rumah sebagai bekal untuk bertarung di dunia kerja. Berikutnya adalah determinasi tinggi, itu artinya begini: menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi fokus ke situ. Maka gitu kan ya, merupakan ini adalah bekal daripada untuk tidak menghentikan pekerjaan saat mengalami kesulitan. Nah, biasanya ini dialami oleh anak-anak yang daya juangnya rendah, mudah ngedon. Maka kalian beruntung kalau punya orang tua yang rewel. Kenapa? Kelihatannya menekan, tapi sesungguhnya ini adalah menyiapkan bagaimana kemudian bertanggung jawab untuk kalau belum tuntas belum selesai. Ada orang tua yang kemampuan berarti kalau belum dipantui. Sekarang saya tertekan banget sama ibu saya. Padahal itu adalah bekal, sedang menanamkan investasi pada kalian agar nanti di dunia kerja kalian punya. Jadi jangan dimaknai selalu negatif. Berikutnya, kerjasama dan kolaborasi. Tiap orang punya kepentingan yang berbeda di dalam tim. Ada orang yang melihat dulu sih, kira-kira saya di mana ya perannya. Ada orang yang dominan, baru masuk, rasa aja. Itu bawaannya. Tapi bawaannya apapun, di dalam konteks kerjasama ini semua harus bisa. Apa sih kira-kira bakalannya? Yang pertama adalah tahu kemampuan diri sendiri. Yang pertama itu adalah kerja. Kenapa harus seperti itu? Karena begini, di dalam tim ini adalah gabungan dari beberapa kemampuan kan. Kemampuan kalian gimana di dalam tim awal itu belum tahu. Maka boleh juga kita mempresentasikan ini di bagian yang mana yang mau kita lakukan. Karena awal-awal itu kan penjajakan. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini, kita ini harus mau berkoordinasi. Saya saja datang ke sini, itu koordinasinya lama dengan beliau-beliau ini, gitu kan. Tentang waktu, kemudian tentang bagaimana tempat dan sebagainya. Maka apapun kegiatan, sekecil apapun, tanpa adanya koordinasi nggak akan jalan. Di dalam kerja pun seperti itu. Saya nih ke sini, saya koordinasi dengan adminnya. Padahal adminnya enggak, ngapain sih kok Bu Yanti ke admin? Barangkali dadakan ada pasien baru, admin tahu saya tidak ada di ruangan, jangan menantarkan pasien, katakan saya ini tidak ada di ruangan, nanti jadwal ulang yang tadi saya ceritakan. Itu koordinasi. Tentang harinya gitu kan ya, saya sudah perhitungkan, oh iya hari ini saya akan di sini. Sudah lama, kan beberapa ruangan, karena saya bekerja sama tidak dengan satu profesi. Ada perawatnya, ada dokter penanggung jawab, ada adminnya, gitu kan ya. Ada teman-teman dari IGD, kebetulan saya pendamping korban kekerasan di Rumah Sakit Gunung Jati. Korban kekerasan dilayani dengan gratis, maksudnya dari IGD, kebetulan salah satunya adalah saya petugasnya ya. Jadi yang seperti itu harus dikoordinasikan. Maka teman-teman IGD tahu kali ini saya tidak ada, tapi saya simpan orang untuk asesmen awal, namanya petugasnya sosial medis. Berikutnya tentang kepemimpinan. Jangan pernah berpikir, ya Bu, saya seburu-buru kepemimpinan ngomong baik kamelan. Enggak begitu yang dimaksud kepemimpinan di sini. Bukan hanya untuk memimpin orang lain, tapi memimpin diri sendiri dulu. Karena tidak mungkin kita masuk ke dunia kerja tiba-tiba jadi pimpinan dulu. Tapi bagaimana kita memimpin diri sendiri adalah sebuah bekal untuk bisa memimpin orang lain. Kebayang, nggak mungkin bisa memimpin orang lain. Ya, kalau diri sendiri aja kudu masih tanging kelelep-kelelep.
ayo Nang bangun, Nok ini Zoom gitu kan, masih ada yang begitu pakai alarmnya bunyi gitu kan. Itu berarti belum bisa memimpin sendiri. Maka mulai sekarang dan seterusnya lakukan pembenahan itu, karena supaya kalian nggak kaget nanti stresnya numpuk di dunia kerja. Kemudian mengatur diri sendiri ya secara mandiri. Jadi kalau untuk hal-hal tertentu, iya mau ikut Zoom kudu ada sedikit. Ya nggak kelihatan bu gurunya sama pak gurunya. Siapa bilang untuk namanya ngapusi ya betul, bu gurunya nggak akan nyium mandi atau enggak. Tapi kalian setidaknya menghargai diri kalian saja. Oh gitu kan ya, mau berhadapan dengan orang lain tidak nyerah. Nggak ada yang tahu juga kalau saya nggak mandi sebenarnya kan. Pakai aja parfum. Tapi kan saya rasanya dulu ngapusi anak-anak SMK Wahidin beli aja enggak. Nggak usah lah kita misalnya pakai bedak, pakai ini sendiri. Nanti kulitnya rusak. Pakai aja. Di sini bu gurunya cantik tuh. Ya. Jadi walaupun bermasker kita tetap menghargai diri sendiri itu benar. Kemudian sekarang kalau begitu strategi mendapatkan kesuksesan di dunia kerja pertama kali itu apa? Harus berstrategi dong. Nggak bisa kita ucuk-ucuk begitu tanpa bekal ya. Yang pertama harus dulu menerima status kita sebagai pemula. Kan ada yang tiba-tiba masuk karena takut saking takut direndahkan uang gitu kan. Dari bahasa tubuhnya juga sudah seolah-olah pede. Yang pede itu bukan yang begitu. Pede itu artinya menerima diri apa adanya, menerima orang lain apa adanya. Bukan yang tadi kendel, wani-wangas ya. Jadi seolah-olah nampak berani kalau ngomong, bukan yang begitu yang namanya pede. Kalau over itu malah justru bukan percaya diri. Kemudian menjaga hubungan baik dengan atasan, bukan juga menjilat. Artinya begini, jangan kita terpengaruh sebagai orang baru dengan orang-orang yang lama yang suka ngomongin atasannya, terus kemudian kita punya persepsi, oh iya atasan saya itu orangnya begini. Enggak, kenal dulu, karena itu kan penilaian orang lain. Maka biasanya kalau orang yang mudah larut di dalam informasi lingkungan akan juga berpengaruh terhadap kegembiraan. Jadi baru masuk kerja aja sudah bete karena apa? Ngedengar informasinya yang begitu. Kenal saja dulu, karena menurut si A, si pimpinannya itu begini, belum tentu menurut kita. Maka biasakan kita mengenal orang lain, menggunakan pemahaman diri kita, bukan pemahaman orang lain. Supaya apa? Supaya kita menghargai orang. Berikutnya, tunjukkan sikap positif. Yang seperti apa? Yang pertama tentu tadi ya, kalian sudah punya tuh, sudah dilatih juga oleh para pendidik di sini. Bagaimana kemudian kalian punya sikap yang baik pada orang dewasa, dengan teman-teman saling membantu dan sebagainya. Itu adalah salah satu sikap yang positif. Jadi pas masuk ke situ ya biasa ucap salam dan sebagainya, memperkenalkan diri. Karena biasanya begini, tergantung itu tempat kerja. Ada HRD yang membimbing terus ya, gitu kan ya. Ada yang kemudian kadang diaburin ya, itu ruangannya di situ. Kalian di situ harus membangun komunikasi baru, memperkenalkan diri. Cari siapa aja kalau belum tahu yang mana ini pimpinannya siapa saja. Gitu kan nanti barangkali minta bantuan, minta tolong. Itu biasanya alamiah akan mengalir begitu saja. Jangan ada satu peristiwa dia duduk aja di depan. Orang mana tahu kita karyawan baru atau bukan? Kan dalam proses rekrutmen tidak semua karyawan yang lama itu tahu bahwa ada akan yang mana itu pegawai barunya. Ya, jadi kalian lihat situasi lingkungan. Kira-kira yang mana nih yang bisa dilakukan, terus ngapain apa dulu dan sebagainya. Barangkali kan tiap perusahaan berbeda sistemnya. Nah, berikutnya mau belajar. Kita ini memang sudah dibekali oleh SMK Wahidin untuk kemudian siap kerja. Tapi di lingkungan kerja itu butuh penyesuaian. Kadang kitanya juga mati gaya, header yang sudah tahu jadi menjadi nggak tahu karena tadi misalnya berbeda situasi. Kadang ada orang yang panikan kan. Jadi akhirnya ditanya apa aja nggak tahu, atau misalnya nggak tahu. Kamu mau kerja atau gimana? Jawabannya yang benar adalah mohon bimbingannya Bu, barangkali tidak sempurna. Saya biasa melakukan ini barangkali, tapi standar di sini berbeda. Mohon dibimbing dulu, nanti saya akan ikuti cara yang ada. Itu lebih baik daripada sok tahu salah semua kan orang nanti berbagai meja. Ada bos-bos yang temperamen ya. Saya pernah lihat ada anak baru kerja dimarahin sama bosnya, tapi bosnya itu tadi sangat mudah marah. Membangun etos kerja, etos semangat kerja. Yang pertama apa sih yang harus dibangun? Kita pernah bicara di kesempatan yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, bahwa motivasi itu ada dua, dari dalam diri, di luar diri. Untuk kalian yang akan masuk ke dunia kerja, diharapkan etos kerjanya sudah ada dalam diri, bukan lagi dari luar. Bukan lagi tergantung ibu bapaknya yang membangunkan atau menyeramahin.
guru sudah tidak ada karena kalian sebentar lagi lepas misalnya gitu kan, kan komunikasi terbatas, maka mulai kalian di sini dilihat ada anak yang etos kerjanya bagus, ada yang enggak. Contoh misalnya bedanya yang etos kerjanya bagus dengan yang enggak. Yang etos kerjanya enggak tuh kalau di situ di situasi awalnya tidak menyenangkan, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang meraih, sudah mengker besoknya beli mau gawe. Padahal susah payah kalian berkompetisi masuk ke lingkungan itu. Tapi yang bagus mau dicuekin, mau apa segala macam, saya sih niatnya kerja, dapat uang, bisa bantu orang tua, bisa bantu adik-adik, maka apapun saya tak gentar. Baru dicemberutin begitu, baru diminyak seperti itu, malah ke apa-apa. Kita info jadi bos, beli akan lewati masa sulit ini, kan begitu. Itu bedanya sikap. Etos kerja yang baik dan enggak itu kelihatan. Ada orang yang mudah sekali terganggu. Isinya sama kerja biasa. Jangan berpikir yang seperti itu. Kalian dapat berapa satu bulan di situ yang kalian akan raih. Tempat kerja ini jangan mengganggu seperti apanya. Nanti kan itu batu loncatan. Nanti kita akan bicara ya. Ada bedanya. Orang yang mudah sekali terganggu dengan penilaian awal dengan orang yang masuk dulu saja bekerja, dari baru kemudian akan terus melejit prestasinya. Kemudian menghormati budaya perusahaan. Kalau di situ tuh iklimnya gitu kan ya tertib dan semuanya segala macam, jangan kalian tuh itu selengean. Lihat dulu karena kan belum kenal. Jangan dulu banyak canda di situ. Perhatikan lingkungan masing-masing. Kalau orang yang sudah lama tuh di situ nggak apa-apa, sudah mengalami. Gitu. Tapi kita sebagai orang baru itu mengamati. Jadi proses pengamatan di awal, kenapa di setiap momen ada istilah observasi dulu. Seperti itu. Sama saya sebelum masuk ke sini saya memastikan juga kan ada di situ saya kata ibu kampus 2, kampus satunya yang mana 2 mana nggak tahu, saya bertanya yang mana tempatnya. Oh ketika ada yang tempatnya kayak kemarin gitu. Padahal saya itu belum hadir loh ke sini. Saya sudah harus observasi dulu supaya yang pertama barangkali nanti saya mepet waktunya saya sudah tahu tempat yang mana, nggak nanya-nanya lagi. Berikutnya gitu kan, ini penting untuk tadi misalnya karena saya bisa bawa kendaraan, kalau tempatnya baru berarti saya butuh di mana segala macam, karena akan banyak waktu untuk parkir aja mungkin memakan waktu. Kira-kira kalau belum tahu tempat maka saya alokasi waktunya nggak mepet gitu. Itu ya kenapa di semua area butuh sekali bagaimana kita ini menghormati budaya perusahaan, salah satunya dalam bentuk konkret perilakunya seperti itu. Ya. Kemudian kelola karir Anda. Diri kita ini mau berkarir, masih dari nol baru meletek, belum tahu apa-apa. Maka tanamkan pada diri kalian, ini adalah momen pertama saya melangkah menuju masa depan yang saya inginkan. Maka tidak akan sia-siakan karena langkah pertama menentukan langkah berikutnya. Itu tanamkan pada diri kalian. Baru kemudian nanti akan berkembang, ketemu dengan para pimpinan yang membimbing, ketemu dengan teman kerja itu macam-macam. Ada yang suka ngerjain, gitu kan? Ngerjain itu dalam arti begini, ada anak yang baru ini suruh, nggak apa-apa kalian bersyukur kalau disuruh-suruh begitu, kalian terampil nanti. Jangan dilihat, oh ini pegel, kalian rugi, nanti jam terbangnya nggak ada. Sama. Kenapa pasien saya begitu banyak? Karena saya sebetulnya bukan karena prakteknya di tempat yang wah. Saya saya masuk menjadi tenaga profesi itu masuk tahun 99 ya, sudah saya terima pasien. Itu saya membantu semua korban kekerasan itu cuma-cuma nggak berbayar. Maka jam terbang saya banyak, pasien saya banyak, nggak ada saya berpikir tentang uang. Baru kemudian saya kemudian ditarik pemerintah kota Cirebon jadi PNS, baru kemudian saya diundang kemana. Itu karena data-data saya mendampingi korban-korban itu dan membantu sekolah-sekolah. Jadi saya kemungkinan ingin mengajarkan juga pada generasi muda, jangan dulu kalian berpikir uang. Tapi kalian berkarya dulu, baru mengikuti. Orang kalau tahu kerja kita bagus, saya akan menghargai itu. Tapi kalau kalian belum apa-apa sudah menyodorkan diri bahwa ini harga saya itu seperti ini, rasanya nilainya menjadi kurang. Karena apa? Tetap ya, profesi apapun, pekerjaan apapun, kita ini hamba Tuhan. Maka pencapaian tertingginya adalah bagaimana secara jiwa kita tenang, bagaimana kemudian orang di sekitar kita merasa nyaman. Itu targetnya. Uang mengikuti Jadi jangan terbiasa terkecoh dengan dunia yang sekarang bahwa semuanya dasarnya adalah materi. Enggak begitu. Ya, nanti mengikuti Allah yang akan bukakan rezeki kalian. Maka di awal kalian masuk bekerja itu pun gitu kan ya, harus kalian tahu di dalam mengelola karir pijakannya tidak boleh salah. Dan tidak boleh hitung-hitungan kayak tadi. Dikongkoni bae nih senior, biasanya itu jadi mutung. Enggak, bersyukur.
jadi terampil, nanti malah pinteran kalian dibandingkan seniornya. Ya, sama saya juga begitu, gitu kan. Kenapa jam begitu terima pasien seperti terbiasa seperti itu, karena tadi orang-orang masih leha-leha nunggu tempat praktek mana yang bisa masuk kayak gini-gini. Saya sudah membantu tanpa label-label yang lain, karena kan nanti kalau dengan pasien tidak penting bendera bironya yang mana, tapi bagaimana kemudian ketika kita berinteraksi dengan pasien bahwa mereka merasa terbantu dan sebagainya. Maka jumlah kasus dan jenis-jenis kasus itu banyak. Jadi jangan pilih-pilih, jangan hitung-hitungan di dalam mengelola karir kalian ya di sana. Berikutnya membangun jaringan. Nanti kalian masuk itu, gitu kan ya. Walaupun misalnya tidak diterima dulu di situ kan biasanya lamaran kerja segala macam. Harus punya tuh kontak person HRD itu. Kadang seringkali saya ada mana komunikasi lagi nanya. Ya sekedar kabar. Ini ada banyak kejadian. Bahwa yang diingat itu yang sering mengontak, maka ketika ada lowongan keingatnya itu. Biasanya jangan salah, jangan sepelekan silaturahmi seperti itu. Saya juga ngalamin begitu. Saya lihat ini kayaknya memenuhi syarat nih. Tetapi waktu di tempat yang ini mungkin ownernya nggak kepengen. Ini kadang saya rekomendasi karena kan tes kayak gitu biasanya filenya nggak langsung dibuang ya. Nah sekarang ini kan masuk ke teknik wawancara ya. Ini saya ambil satu saja dari pertanyaan yang seringkali membuat kalian keder kalau ditanya tentang kelebihan dan kekurangan. Karena apa? Ini dasarnya adalah rasa percaya diri. Maka buat anak-anak yang minder ditanya begini tuh, keder pentingnya. Nah, gitu kan ya. Maka saya ingin sampaikan bahwa pertanyaan ini sederhana, tapi membuat para pemula yang masuk ke dunia kerja itu mati gaya. Maka saya buat slide sendiri ya. Yang pertama tips menjawabnya ya. Pikirkan pikiran kelebihan yang dapat memberikan dampak positif ya buat tim-tim tuh yang menilai itu. Kayak tadi misalnya kita ini tahu kekurangan diri dan kelebihan diri kita di awal itu. Nah, tapi kalau saya tidak bahas ini kan nanti materinya panjang lebar. Tapi saya fokus dulu ke sini, nanti dilanjutkan dengan tanya jawabnya intinya. Maksudnya apa di sini? Ada berkomitmen terhadap pekerjaan, kemampuan berkomunikasi kalian sampaikan. Misalnya di dalam tadi kelebihan yang mau disampaikan. Misalnya tadi saya tipe orang yang mau mencoba. Jadi setiap semua tanggung jawab yang diberikan pada saya semampu saya kerjakan dengan benar. Itu kelebihannya. Berarti memenuhi unsur bagaimana keuletan kalian tergambar dari kata-kata itu. Kemudian tadi cara menyampaikan berkomunikasi yang nggak usah panjang-panjang tapi tepat sasaran saja. Ya tadi ini menyampaikan kalau kalian punya keuletan kalimatnya seperti tadi. Berikutnya kemampuan interpersonal seperti yang tadi sudah dibahas ya. Kemudian pikirkan kekurangan yang masih dapat diperbaiki ya dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pekerjaan itu. Yang seperti apa? Misalnya tadi kurang menguasai berbahasa asing. Artinya kenapa sih boleh disampaikan? Karena kan ada usaha nanti mau belajar gitu kan ya untuk bisa memperbaiki ini. Atau tadi pengalaman yang masih minim karena kalian fresh graduate baru keluar, tapi dengan bekal keilmuan yang ada kalian menawarkan diri di perusahaan ini ingin memberikan kontribusi gitu kan. Kemudian kurang percaya diri tadi, saya menyadari saya kurang percaya diri. Mudah-mudahan dengan adanya saya masuk ke dunia pekerjaan ini menambah wawasan saya untuk menemukan diri supaya lebih pede. Mohon kiranya dibimbing dan sebagainya, itu nanti kan biasanya interaksi. Kemudian tunjukkan keinginan yang kuat dan tetap positif untuk berlatih. Jadi kalian apapun, saya kan ada pertanyaan nih dari pewawancaranya bisa begini. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, perusahaan yang kami pimpin ini bagaimana? Kalian mau keder menjawab. Kalian sampaikan bahwa saya ingin memberikan kontribusi. Andai tidak sesuai dengan ekspektasi saya ingin mewujudkan ekspektasi saya di perusahaan ini. Sehingga gitu kan bisa dirasakan manfaat kehadiran saya untuk terlibat di dalam tim. Jadi kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, jawabannya saya ingin mewujudkan ekspektasi itu. Jadi sebagai tenaga yang akan masuk ingin mewujudkan ekspektasi itu. Bukan yang kemudian ya enggak tahu ya Oke, terus sih si pewawancaranya tuh apa ini gitu ya. Jadi, karena kita tanamkan pada diri kita ini sebagai orang yang mau memberikan manfaat di perusahaan ini. Maka ketika dia menggoyang dengan kata-kata, gimana
dengan harapan kalian atau ekspektasi kalian, sampaikan. Saya ingin memberikan kontribusi untuk mewujudkan ekspektasi saya. Artinya kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saya yang akan mewujudkannya di sini, kan gitu ya. Jadi jangan mati gaya ya. Biasanya itu untuk melihat apa? Untuk melihat bagaimana dia kemampuan untuk babat alas. Babat alas ini menciptakan sesuatu yang tidak ada di situ, kemudian ingin diwujudkan. Seperti itu penting. Dari mana sih bibitnya yang seperti itu? Dari kesanggupan para orang tua untuk membawa kalian hidup bisa menahan diri dari keinginan-keinginan yang tidak mampu diwujudkan. Kalau adanya banyak kan uangnya segini dibagi-bagi. Nah, pengalaman inilah kan mahal harganya, maka akan terekam di dalam proses wawancara ini. Mana yang kelapak-kelapak, mana yang tadi survive, maka beruntunglah kalian yang berada dalam situasi lebih dini dalam hidup prihatin, maka rekam proses di dalam proses wawancaranya itu di poin banget. Saya cari kalau mau wawancara itu anak-anak yang prihatin, jarang anak-anak yang punya. Kenapa? Poinnya mahal ngajarin daya juang itu. Kecuali anak-anak yang nggak punya, yang ibunya atau orang tuanya membentuk, misalnya gini, iya nak, bisa kita beli ini, tapi tahan dulu ya, supaya beli yang lain. Nah, ini adalah bekal buat dia. Jadi cipta di lingkungannya diciptakan. Tapi kalau yang prihatin dari awal, itu alami, nggak usah disuruh nasihati begitu, sudah nahan dulu dong, uang 10.000 harus dibagi 4 misalnya gitu kan, dengan adiknya dan sebagainya. Itu berarti kalian sudah punya poin dari awal. Maka jangan bersedih hati nak jika mendapatkan situasi di rumah seperti itu. Kalian sudah lebih dini diberikan kemuliaan sama Allah untuk bisa tadi menabung pada saat kalian berkompetisi di dunia kerja. Bu Yanti ingatkan sekali lagi, buat anak-anakku sekalian yang merasa diri seperti itu, kalian sudah mendapatkan kemuliaan terlebih dahulu, asal dengan catatan diterima dengan lapang hati situasi itu, maka akan menjadi sebuah bekal di dalam ketahanan mental. Oke, kita lanjutkan. Tadi kekurangan sudah ya, kemudian tunjukkan keinginan yang kuat dan tetap positif berlatih. Tadi sudah ya di ini kan kemudian. Sebelum bertemu interview, oh ada kalimatnya ada yang kurang di belakangnya. Berlatih. Jadi kalian seperti kita bertanya, tanya jawab kayak gitu. Kira-kira apa sih kemungkinan, dikaca aja sendirian kayak gitu supaya gini. Kalau orang olahraga itu juga ada pemanasan ya. Biasanya buat kalian yang pemula itu kan masuk dunia baru itu kayak maka seolah enda-enda ya kata orang Cirebon ya. Saya kira-kira kalau ditanya gini saya jawab ini. Setidaknya tidak blank banget ketika berhadapan. Walaupun belum tentu yang kita latih itu nanti akan ditanyakan, tapi setidaknya itu pemanasannya sudah ada. Lakukan itu ya nak ya. Nah, sekarang tips di dalam wawancara ya. Yang pertama, ceritakan kemampuan Anda dengan antusias dan percaya diri. Biasanya ditanya kalau dari pengalaman saya mau wawancarai. Coba saya ingin tahu gitu kan ya. Apa sih yang bisa kalian tawarkan gitu kan ya untuk perusahaan kami sehingga kalian mau melamar di perusahaan ini. Ceritakan kemampuannya. Kalian sesuai dengan kompetensi kalian. Kemudian hindari penjelasan yang berbelit-belit. To the point aja. Kalian dari jurusan akuntansi, punya skillnya ini, belum pernah punya pengalaman bekerja, tapi saya siap akan mewujudkan ilmu yang saya punya itu, dan tentu dengan bimbingan. Karena fresh graduate boleh ngomong begitu, kecuali yang sudah punya pengalaman. Jadi jangan lebih tidak terbebani kalau fresh graduate. Karena apa? Mereka mau menilai apa? Orang kitanya juga baru masuk. Maka mereka banyak sekali perusahaan yang mencari fresh graduate. Kenapa? Mudah dibentuk. Kalau yang lain tuh banyaknya perusahaan kadang nggak mau lah, susah, udah terpantamannya si ini dan sebagainya jelimet. Jadi HRD-nya nggak mau pusing, mau yang dibimbing dari awal aja supaya nanti warna dari perusahaan ini jauh lebih bisa dipahami oleh anak-anak baru. Jadi beruntung juga, tergantung ya. Kemudian tunjukkan bahwa Anda mampu bekerja dalam tim. Misalnya dalam bentuk pertanyaannya itu begini biasanya. Kalau misalnya dia wawancara bisa kan ditanya pengalaman organisasi. Maka kenapa di setiap sekolah itu ada ekskul? Sebetulnya jangan sepelekan ekskul, ya. Karena nanti bagaimana cara bekerja sama dan sebagainya itu sudah biasa terbentuk. Bukan berarti yang nggak ikut ekskul nggak bisa, tapi si pewawancara ini
nggak bisa membayangkan gimana sih momen dia itu untuk dilihat, maka di dalam CV, kurikulum vitae itu biasanya ada pengalaman organisasi, ada hobi. Jangan salah, itu kaitannya dengan ini. Maka ketika pewawancara ini si CV-nya kan di sini. Gitu. Di situ nanti ada hobi, itu ada olahraga, ada kesenian, bisa kelihatan seperti apa. Nanti cross check. Jadi makanya saya ingin menghimbau para pendidik jangan sepelekan ekstrakurikuler, karena ini ada ajang untuk anak-anak melatih bagaimana kemudian dia terbiasa di dalam kerja. Di beberapa perguruan tinggi ternama, ekskulnya itu ada wawancaranya. Anak saya mau ikut teater aja, wawancaranya sampai jelimet. Saya perhatikan sebegitunya untuk ngecek benar nggak dia kesungguhannya di area seni. Sampai ditanya novel yang sudah dibaca berapa dan sebagainya. Gelalanya dia suka ya mungkin ya itu. Jadi maksudnya apakah ini hanya sekedar keinginan atau ada sih sebetulnya talenta yang ingin ditawarkan pada ekskul itu. Wawancaranya di beberapa perguruan tinggi itu sampai seperti itu. Contoh masuk ke marching band, pengalaman dia di marching band itu apa? Yang tidak punya pengalaman juga katakan belum pernah, tapi hanya ingin, itu juga dihargai kan, tujuannya ingin memberikan kontribusi untuk menyalurkan keinginannya, bakat-bakatnya ya. Kemudian jangan memberikan jawaban terlalu lama ya, singkat-singkat aja. Jangan jawab dengan diplomatis tapi tidak muluk-muluk, yang realistis aja, yang nggak bisa dijangkau oleh kalian kurang lebih nggak usah. Lanjut. Nah ini tips dalam mengerjakan psikotes sangat sederhana, jadi jangan banyak latihan. Karena apa? Psikotes ini bukan tes akademik. Tapi melihat profil. Bu Yanti jelaskan ya, begini. Kalau tes akademik, belajar kemudian disodorkan soal, yang dipelajari muncul di soal itu. Kalau psikotes itu profil, maka menggunakannya juga baterai tes. Apa itu? Tesnya tidak satu. Ini adalah bentuk untuk cross-check hasil tes yang lainnya. Maka kalau dikerjakannya dengan menghafal dan ini segala macam, yang pertama tidak natural dan merugikan sesungguhnya. Jadi tips di sini adalah yang pertama tampil percaya diri. Percaya diri itu saya mau ikut psikotes, diri saya mau dinilai apapun ya inilah saya. Maka sebetulnya kekuatannya bukan pada saat psikotesnya, tapi kalian berproses menjadi individu seperti ini. Itulah yang kemudian kalian harus pede bahwa ayah saya dan ibu saya mengajarkan saya ini untuk misalnya memiliki daya juang, untuk tidak mudah menyerah. Itu terlihat semua di psikotes itu. Anak-anak yang kelelep dengan anak-anak yang sergap ya kelihatan, maka tidak harus dipelajari dan tidak bisa diinstankan psikotes itu. Itu yang pertama, maka harus tampil percaya diri. Kemudian fokus dan konsentrasi. Ini bukan tes akademik, maka yang dibutuhkan fokus, gitu kan ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena di dalam psikotes ini melihat daya juang dalam bekerja dalam tekanan juga. Maka kalau orang yang tidak bekerja, misalnya yang adiknya banyak lagi belajar, itu dia sudah terlatih sambil belajar sambil Mami dulu gitu-gitu ya diracak kayak gini. Kalian jangan marah lah, ini tadi adik-adik belajar lagi. Kalau diam kan karena di rumah ya, adik-adiknya kan pada ada bicara. Kalau kalian bisa melatih itu semua dengan tidak marah-marah, kalian juga sudah menabung tuh dalam bentuk bagaimana ketahanan mental. Maka nanti di dalam fokus konsentrasinya ini nggak harus sulit, karena yang diekspresikan adalah tentang pengalaman batin kalian di situ. Jadi mudah sekali, bangun tidur pun bisa nggak ya psikotes. Tidak begadang ya, karena apa yang mau dilihat adalah freshnya. Maka orang kalau bekerja dengan keadaan yang fresh gitu kan ya, itu gambaran seperti miniatur psikotes itu. Nanti itu tergambar bagaimana kalian nanti bekerja, itu seperti itu ritmenya. Maka saya sarankan seperti ini. Berikutnya, tidur yang cukup. Tadi ya, tidak bergadang sama dengan tidur yang cukup. Ini karena yang kayaknya kalimatnya begini, nyari gambarnya dua. Maklum ini asisten yang membuat. Kemudian minum air putih yang banyak, tidak berwarna, karena ini termasuk detoksik ya kalau untuk minuman itu. Jadi minum air putih yang banyak. Kemudian karena ada psikotes yang kan tidak beda-beda tiap perusahaan, ada yang sampai 8 jam kalau yang lengkap. Ya, kalau 8 jam kebayang ya kalau malamnya itu begadang ngapali baik soal-soal anani Gramedia, bisa tidak sebutnya ini iklan. Yang terakhir berdoa, karena apapun ikhtiarnya hasil akhir milik Allah, maka tanamkan pada diri kalian, saya sudah berusaha ya Allah, berikan kemudahan untuk langkah selanjutnya, karena Engkau Maha tahu apa yang aku butuhkan, bukan yang aku inginkan ya. Terakhir, ini yang tunggu-tunggu, karena sudah siap-siap saya jawab ya. Saya pesan bahwa terus melangkah ke depan. Yang sudah kalian lalui itu adalah bahan
evaluasi. Jadi jangan diingat-ingat kalau ada pengalaman tidak menyenangkan, kemudian pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, lanjut ke depan gitu ya. Karena ini adalah bagian dari pelajaran penting untuk kalian. Jadi misalnya kalian pernah kesandung, kalian pernah gagal, kalian pernah dimarahi dan sebagainya, itu bukan untuk dihapus, tetapi bahan evaluasi. Karena apa? Semua yang terjadi itu sesungguhnya memberikan kontribusi terhadap bagaimana secara rasa, bagaimana secara ketangguhan itu menjadi bekal untuk kalian di hari depan. Jadi jangan gentar ya dengan tantangan, karena yang mampu melewati tantangan itu yang akan meraih kesuksesan. Kurang lebih itu ya. Kita akhiri, kita mungkin dipanggil nanti oleh moderator untuk sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Materi ini nanti bisa dibaca ulang. Namun secara keseluruhan alurnya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan ini jauh lebih dipahami karena dalam konsep banyak cerita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Penyampaian materi dari Ibu Yanti sangat bagus sekali ya, sangat menarik. Bahwa kalau untuk pembekalan kerja, manajemen, komunikasi interpersonal, dan soft skill itu sangat penting. Baik, langsung saja. Ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Boleh minta izin Ibu moderator, ada yang bertanya langsung saya jawab aja ya. Mbak Yanti ini suka lupa. Boleh. Ya, silakan. Siapa mau bertanya? Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Pramudita. Nama panggilannya tahu deh? Gading. Dari 12 KPKP 1. Saya ingin bertanya Bu, untuk pemula pekerja yang baru ingin masuk kerja itu menghadapi rekan kerja kadang ada yang julid atau kayak gimana gitu, dan pemimpin atau pimpinan yang Ibu bilang agak temperamen, itu bagaimana sih Bu menghadapinya untuk pemula seperti kita? Baik, pertanyaan Gading bagus ya, ini dialami dan semua anak-anak kader ya. Karena begini, kejulitan ini adalah sebuah karakter yang tidak bisa diedukasi. Jadi tiap orang tuh ada yang memang kebutuhannya itu ingin ngejulitin orang. Maka kita sebagai pemula ataupun bukan, sesungguhnya punya tugas yang sama. Kembali fokus, tujuan kita di kerja di situ mau apa? Toh bukan mau berharmonis-harmonis dengan dia saja, tapi ingin memberikan kontribusi gitu kan ya pada perusahaan ini. Maka fokus ke pekerjaan yang ininya sambil lalu. Mau dijuliti biasanya tuh tentang penampilannya, tentang sikapnya. Contoh ya, ada anak, saya punya pasien, itu baru masuk ke dunia kerja. Dia punya bahasa tubuh tuh begini, karena dia tinggi, terbiasa kalau melihat orang tuh begini, kelihatan nggak? Agak miring, seperti ini. Ini dibulinya habis-habisan sebagai orang yang tidak mampu menghargai senior. Kan dia bingung, seperti apa? Singkat cerita, karena dia ngedrop, lakukan sesi konseling. Jadi saya dipanggil HRD-nya, ini kenapa kok anak ini ngedrop banget gitu kan ya, padahal kinerjanya bagus dan sebagainya. Sepele masalahnya itu karena cara pandang itu. Maka saya ingatkan berkaitan dengan pertanyaan Gading yang seperti itu, abaikan dan minta koreksi. Misalnya gini, Kak, kita merasa diri, boleh kita membuka apa perasaan saya atau apa enggak, itu kan kita nggak tahu. Daripada kita menanya-nanyakan bingung gitu kan ya, kita pendekatan ke yang bersangkutan. Mbak, saya kan orang baru di sini, mohon dibimbingnya, maklum saya nggak tahu apa-apa, kebiasaan di sini juga saya nggak tahu. Kalau ada yang nggak enak, baik sikap maupun kata-kata, nggak usah sungkan, tinggal aja. Kalau enggak, saya nggak tahu. Nah, kalau kita sudah merasa begitu, kita membuka diri begitu, sehingga orang itu yang pertama menyadari bahwa oh, ternyata orang ini tahu ya kalau saya merasa giniin tuh gitu kan ya. Tapi ternyata gitu kan ya, bukan hanya sekedar tahu, dia pun gitu kan ingin diterima. Artinya dia merasa tidak diterima dong Gading ini di tempat ini, maka dia omongkan seperti ini. Jadi ada kalimat, kalau orang muslim dia nyelender tapi tidak merendahkan diri. Karena kita niatnya ingin meminta feedback. Siapa tahu kayak tadi ukurannya berbeda, dia sedih banget gak tahu. Setelah saya kenal keluarganya, karena kita ada juga ya sesi family therapy, ternyata betul keluarganya itu kecil-kecil, dia tinggi sendiri. Jadi kalau dia panggil itu biasanya tuh gini. Nah ini tidak terkoreksi oleh keluarganya karena dianggap biasa.
Maka ketika itu terbawa di dunia kerja, ternyata baru dapat sambungannya. Ada salah satu karyawan di situ yang julid, gitu kan, mempermasalahkan, jadi ngomong ke semua orang bahwa ini anak baru ini, gitu kan, tidak bisa menghargai senior, gitu, belagu. Nah ternyata konsep belagunya tuh disimpulkan dari salah satu sikap yang paling sepele. Nah, jadi julid itu itu adalah sebuah karakter yang tidak bisa diverifikasi. Namun kita yang dijulitin, gitu kan, karena ini adalah tim. Ingat tadi di dalam organisasi kita harus bisa bekerja tim, kan akan terus-terusan bersama dia. Maka tadi buka diri kita. Oh kelihatannya ada yang nggak disukai dari diri saya apa? Kalau saya tidak tahu, mana mungkin bisa memperbaiki. Nah, jadi selain vertikal ke atasan, ke teman kerja pun seperti itu. Kalau sudah diupayakan begitu sama Gading atau teman-teman yang lainnya, kemudian masih seperti itu, abaikan. Karena konsepnya adalah memanusiakan manusia. Kita di lingkungan, ada yang suka, ada yang tidak. Maka ketika dudukan kita, tujuannya oh iya mau bekerja, memberikan manfaat, dan semua terkoreksi. Oh sikap saya sopan, iya. Komunikasi saya, iya. Tidak juga saya jahilin orang, iya, baru sudah dilakukan. Tapi masih digituin, lurus ke depan, fokus. Itu hanya bahan evaluasi saja untuk membenahi diri kita. Jadi jangan terlalu yang julid ini menjadi sebuah agenda di dalam diri kita untuk diluruskan, karena yang julid akan tetap julid karena dia suka dengan kejulitannya. Kita yang dijulitin juga punya hak bangkit dari keterpurukan karena efek dari kejulitan-kejulitan itu. Maka pilihannya tadi mau bangkit atau mau terpuruk. Bangkit. Kalau cara bangkit tadi, setelah tahu kita merasa begitu, buka komunikasi. Setelah buka komunikasi tetap begitu aja, lanjutkan perjalanan. Kemana? Melanjutkan karir kalian di organisasi itu sampai kemudian kalian mendapatkan manfaat. Ya, sekali lagi, julid tidak harus menjadi sebuah agenda yang harus dikoreksi terlalu berlebihan. Jadi hanya di permukaan saja. Baik, jadi selamat berjuang untuk menghadapi yang julid-julid. Ya, lanjut. Silakan. Boleh dulu kan tadi Bu Yanti bilang semua harus punya kesempatan mengekspresikan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakannya tidak harus yang susah-susah, apapun yang ada dalam benak kalian sampaikannya, nak ya. Boleh bergantian. Ini yang belum nanti akan Bu Yanti tanya. Harus nanya saya. Ayo siapa? Ya siapa lagi? Jagoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisa Dwi Harjo dari kelas 12 RPL 2. Maaf Bu, saya ingin bertanya, di dalam psikotes kan ada Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Namamu panggilannya siapa, nak? Mahesa. Mahesa, bagus sekali namanya. Dalam psikotes. Di dalam psikotes kan ada suruh gambar begitu tuh Bu. Dan jika kita tidak bisa dan kita bermalas untuk belajar, bagaimana cara mengatasinya? Baik, itu namanya tes kepribadian. Maka yang dilihat adalah bukan bagus tidaknya gambar saya, tapi keberanian kalian menggambar saja dulu, karena semua ada artinya. Semua juga menggambarkan tentang diri kita. Maka gitu kan, tes kepribadian ini natural saja. Jangan kemudian berpikir harus seperti ahli gambar yang gambarnya bagus gitu kan, ya bukan itu. Jadi torehan garis dan sebagainya itu interpretasinya psikolognya nanti yang akan menerjemahkan. Tugas kalian hanya fokus sesuai instruksi. Buatlah gambar orang. Nanti kalian boleh bertanya, laki-laki atau perempuan, terserah kan gitu ya. Lengkap atau tidak, apapun boleh gitu kan. Nanti si testernya ngomong seperti itu. Maka fokus di area itu. Nah, tentang interpretasi yang lainnya, tidak harus kalian pikirkan kalau gambar gini artinya begini, enggak. Karena apa? Itu adalah kekhasan dari diri masing-masing yang akan dikombinasikan dengan tes yang lainnya. Itu hanya bagian tes yang satu saja di area kepribadian. Kepribadian yang seperti itu akan di cross check dengan hasil tes yang lainnya, misalnya inteligensi itu seperti apa. Nanti baru keluar analisanya, dan itu yang tidak harus dipikirkan karena memberatkan gitu kan. Itu bukan tugas kita orang yang mau di psikotes. Sekali lagi yang mau punya ditanamkan bahwa psikotes ini bisa dilakukan oleh siapapun, dikerjakan oleh siapapun. Maka jangan terhambat kalau yang nggak bisa gambar. Seolah-olah gagalnya itu karena nggak bisa gambar, bukan. Gambarnya apapun, sejelek apapun, ada artinya menggambarkan diri kita. Maka abaikan itu. Jadi jangan dibandingkan dengan, kan biasanya sebelah kelihatan ya, gambar. Aduh, bagus temannya, anak saya gini, matanya belum, gitu kan. Itu sipit, nggak begitu ya, nah, ya. Nah, jadi semuanya boleh, gambarnya seperti apa boleh. Biasanya dua gambar. Nanti kalau udah yang pertamanya
yang pertamanya perempuan, kemudian yang keduanya laki-laki. Terus ada gambar pohon. Jadi pada prinsipnya jangan kita terjebak dari bagus tidaknya gambar, tapi bagaimana ekspresinya. Yang dikhawatirkan oleh Mahesa apa? Kesulitan dalam menggambar. Ya, rata-rata kesulitan dalam menggambar, maka jangan pernah merasa kecil hati yang tidak bisa menggambar, karena kita bukan ahli gambar. Tapi kata Bu Yanti tadi bahwa semua orang bisa melakukan mengisi psikotes, mengikuti psikotes, karena yang mau dilihat adalah bukan kemampuan menggambarnya. Jadi Mahesa pede saja nggak mau menggambar. Apa? Biasanya gambar apa, Nak? Gambar. Udah pernah kamu? Udah. Biasanya Mahesa gambar apa? Gunung tadi. Gunung. Biasanya kalau dalam tes itu dua tesnya, cuma tes pohon sama tes orang. Kalau Mahesa mau gambar gunung sama psikolognya boleh-boleh juga, tapi instruksinya hanya itu. Mahesa, kamu saya mengingatkan pada zaman kerajaan. Rasanya gimana Mahesa kalau bisa bicara di depan ini? Deg-degan. Tapi setelah deg-degan ini kamu nanti akan membeo, ngomongnya terus gitu kemana-mana ya, karena pengalaman disaksikan bu gurunya lagi ya sama pak gurunya. Baik, kalau sudah kita kembalikan pada moderator. Mudah-mudahan terpenuhi semua. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau bertanya, dan terima kasih kepada Ibu Sri Nipianti SPSI Psikolog yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ya. Semoga pembekalan kali ini bermanfaat dan dapat dirasakan semuanya untuk siswa SMK Wahidin Kota Cirebon. Sekian acara Kapsul pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.